Jadi kalau misalkan antum atau orang kaya itu hanya memberi uang ke orang-orang atau memberi makan terus, ya dia akan terus manja gitu loh. Nah, Pondok IT lah menjawab solusinya, tetap dikasih makan dan dikasih bimbingan ilmu agar dia bisa mandiri. Keluaran Pondok IT itu bisa diakui, alhamdulillah kita diterima di tiket.com, di Zahir Accounting 12 orang, dan di perusahaan-perusahaan besar, alhamdulillah gitu loh. Ini anak-anak nggak potensi ini bukan anak yang bodoh, tapi mereka belum ada kesempatan. Kalau sistem pendidikan kita untuk menjadi harus kerja, harus menyelesaikan S1 itu kelamaan. Di Pondok IT ada tadi Mas Ibnu itu hanya 3 bulan dia sudah dapat uang. Bangsa ini mau berubah kalau pendidikannya benar-benar kita siapkan secara baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ruli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah, baik, Ustaz. Tambah lemu ya? Alhamdulillah. Bapak Makmur. Sudah berapa lama ini kita nggak ketemu di Darussulihin ini? Waduh, sekitar 3 tahun, 4 tahun, Ustaz. Sekitar 4 tahun ya. Waktu itu saya ingat masih saya tanda tangan untuk apa dulu? Ya, penasihat ya? Ya. Di Pondok IT dulu ya. 4 tahun ini berarti Pondok IT sudah semakin maju ya. Alhamdulillah, Ustaz. Saya ikuti ini juga lihat-lihat status antum di Facebook. Kayaknya aktif di Facebook kan. Iya, Ustaz. Ada program-programnya di situlah. Iya, Ustaz. Saya lihat anak-anak muda yang dibina, terus di Pondok IT ini kan sekolah gratis. Iya, Ustaz. Itu cerita Pondok IT berdiri kapan itu? Jadi kalau awalnya sih Pondok Programmer yang dulu sama antum tuh 2014 gitu loh. Tapi seiring jalan kebutuhan dan tantangan semakin besar, kami melihat peluang bukan sekedar kebutuhan programmer yang dibutuhkan, tapi di semua unit lah gitu. Maka secara global kami membuat Pondok IT di 2016 akhir gitu loh. Nah, ya tepatnya sih kita mulailah 2017 sampai sekarang. Jadi kita sempat ya berarti berapa tahun ini Mas? 2021 4 tahun ya. Mau 4 tahun ya. Iya, 4 tahunan. Kita sudah merintis maksudnya Pondok IT itu nggak sekedar pondok programmer ya. Jadi ada programmer, marketer, multimedia, yang desain video. Programmer, marketer apa ini? Marketer itu online ya, jualan online ya. Jadi kayak orang yang jago AB Ads, Google Ads. Google Ads, dia ya manfaatin itu. Ya, atau jualan. Juga jualan jadi dropship, atau intinya jualan jadi CS, manajemen. Jadi sebelumnya bukan hanya dari programmer saja, tapi sekarang ke marketer, ke multimedia. Ya, multimedia itu ada yang video, ada buat yang buat video-video, desain. Jadi YouTuber gitu? Enggak, jadi dia membantu untuk orang-orang yang butuh video-video gitu, edit video gitu. Jadi ada misalnya ada video rekaman ini dia editor gitu, juga ya, bisa. Seperti itu. Animasi juga bisa ya. gitu. Ya. Desain-desain poster dakwah gitu. Desain intinya dakwah juga, kebutuhan pada umumnya pada perusahaan ya. Baik itu sistem programmer gitu. Misalkan di Rumah Isa atau di Darussulihin juga membutuhkan programmer, sistemnya kan, butuhkan marketer juga untuk penjualan, butuhkan desain untuk promosi video gitu. Itu ada. Nah, tapi kita juga seiring bertambah ini kita menambahkan pondok manajer dan entrepreneur. Karena ada untuk manajer berarti untuk manajemen dan entrepreneur itu adalah ke depan itu membangun unit usaha dan melahirkan wakaf produktif ending akhirnya. Wakaf produktif. Jadi gimana pondok ini bisa gratis dan terus menerus gitu lah. Nah, sistem gratisnya tuh gimana itu? Nah, sistem konsep gratis di Pondok IT ini, nah pertama anak-anak itu memang kita flowskan gratis, tapi ntar dia akan membantu adik kelasnya ketika mandiri. Nah, target kami dia sudah selesai. Program berapa lama? Kalau program menyeluruhnya 3 tahun. Tapi ntar program kemandirian itu di angka 6 bulan di bulan ke-7 dan di bulan 1 tahun kita ada fasenya. Jadi ada yang bulan 6 sudah kita pacu mandiri, dan ada di bulan setelah 1 tahun kita pacu juga mandiri. Ada leveling sehingga ketika ada berapa kualitas kita buat leveling agar kalau memang ya yang 1 tahun ini kan levelnya lebih bagus. Tapi yang 6 bulan sudah layak, tapi standarnya masih standar umum gitu loh. Nah,
Agarnya kualitas keluaran Pondok IT itu bisa diakui. Alhamdulillah kita diterima di tiket.com, di Zahir Accounting 12 orang dan itu di perusahaan-perusahaan besar, alhamdulillah gitu loh. Baik itu ya, tapi bukan di programmer aja yang bagus, di marketer juga adalah salah satu santri itu membantu salah satu perusahaan distro itu yang dari 0 sampai 600 juta gitu omsetnya gitu. Ya multimedia juga ada yang kerja di luar negeri, jamati kerja remote gitu. Insya Allah sudah mendapatkan yang alumni itu yang dia dapat kabar itu sudah $1.000. Dinyatakan alumni kalau sudah lulus 3 tahun tadi. Iya, seperti itu. Tapi sebelum jadi alumni dia sudah mandiri, target kami. Maka masuknya berarti ini anak lulus SMA ya? Nah, memang pajakan umum lulusan SMA, tapi kita sudah menerima juga lulusan SD dan SMP, tapi tanda kutip hanya orang-orang tertentu. Karena kami belum bisa memacu, kecuali kita bisa ditopang ya. Karena mungkin anak SD nggak boleh kan langsung kerja kan. Nah, harapan kami ke depan bisa kerjasama dengan yayasan-yayasan untuk tetap dia bisa produktif, tapi konsepnya bukan kerja, tapi dia lebih berkarya. Mungkin bisa ini apa? Dia tetap sekolah. Jadi sekolah terdekat atau mungkin di pesantren, tapi nanti setelah itu dia kerja lagi. Oke, bisa juga. Tapi konsep yang mau kami ambil adalah konsep pendidikan di Pondok IT ini belajar sesuai passion dan bakatnya. Passion dan bakatnya. Jadi kemauannya seperti apa dan bakatnya seperti apa. Itu yang proses termasuk kami yang menurut saya sistem yang pendidikan yang luar biasa. Kenapa? Kita coba bayangin deh, ada burung, ada ayam, ada ikan, ada jerapah, itu ada gambaran. Nah, gurunya ngajar suruh untuk manjat. Dan ikan selamanya nggak akan bisa manjat gitu. Begitulah, setiap anak ini, anak antum punya, mungkin ada 4, punya karakter beda-beda. Ada yang mungkin secara ini dia konteks otak kirinya yang lebih kuat, otak kanannya yang lebih, ada yang satu lagi otak kanannya gitu. Nah, di situ kami melihat semua anak itu nggak ada yang bodoh. Tapi mereka belum tahu potensinya. Alhamdulillah, Pondok IT bisa melihat dan merangkul dan merumuskan bagaimana karakter dan passion anak. Karakter ini, passionnya ini dia masuk ke programmer, ada yang masuk ke desain, ada yang marketer gitu. Ada yang manajemen, ada entrepreneur gitu. Jadi tergantung keinginan dan karakter dia itu gitu. Tahu dari mana nantinya? Nah, taunya pertama yang jelas dari experience dia. Dia pernah ngelihat apa, pengalaman dia gitu kan. Dan kebiasaan dia lakukan. Misalkan programmer nih cirinya, dia tuh lebih ke hitung-hitungan, Tat. Ciri programmer yang otak kiri, pertama dia cirinya pendiam, nggak banyak ngomong, dan dia lebih sering hitung gitu, menganalisis kuatnya gitu. Seperti itu contoh. Kalau di desain itu dia aja. Kalau di temu bakat itu lihat visualnya kuat nggak, desainnya kuat nggak gitu. Karakter desainnya kuat kan? Ada pertanyaan-pertanyaan yang kami suguhkan, ntar kita bisa melihat dia ini condong kemana. Ada ketika sudah tahu ini, maka nanti langsung masuk ke kelas itu. Nah, ntar dia nyamain dia mau kemana sih hidupnya gitu lah. Jadi di Pondok IT itu ada 7 kunci sukses ya. Salah satunya tujuan yang jelas. Nah, yang paling penting kita tekan, mereka tuh tahu potensinya dan mau kemana. Itu paling penting gitu. Itu balik ke tadi sudah dapat ini. Terus mereka belajarnya apa saja di dalam kalau gitu? Oke. Nah, ternyata sudah mereka dapat jurusan, ya jelas teman-teman, hidup ini menurut kami di Pondok IT, hidup ini bisa bahagia kalau kita belajar agama. Titik, nggak ada kompromi. Jadi sebenarnya masalah di Indonesia, dimanapun hidup ini, ketika kita sudah jauh dari agama, gitu loh. Ketika kita nggak mempelajari agama, masalah hidup kita akan binasa. Kita akan kebingungan. Jadi sebenarnya kami tujuan utamanya bagaimana tetap anak-anak milenial itu dengan gaya hidup mereka masing-masing, tapi akar pokoknya itu agama ini nggak ditinggalkan. Berarti ada ustadznya juga di Pondok IT? Ada ustadznya. Jadi dari luar apa memang ustadz dari situ sendiri? Nah, kita ya alhamdulillah kita dari ustadz dari kita sendiri gitu. Kita jadi ustadz-ustadz yang lulusan dari pondok pesantren ya, kita untuk dikasihkan untuk mengajar, dan kita menggunakan kajian online juga, kajian-kajian antum yang kita gunakan untuk membantu peningkatan, karena
pondok kita kan banyak, nggak mungkin ustadznya bisa stay setiap hari, ada berapa. Kita menggunakan kajian online. Apalagi sekarang saat pandemi seperti pandemi ini sekarang ya. Gitu ya. Kalau terus yang ngajar siapa aja selain yang ilmu agama ini? Nah, yang ngajar itu adalah, kita juga bisa dikatakan konsep pendidikannya cuman agama dan skill. Skill ini Mas Ruli langsung yang ngajar? Mas Ruli semua? Enggak, jadi skill ini kita mendatangkan orang-orang yang expert juga di awal. Tapi sekarang kan kakak-kakak kelasnya sudah jadi expert. Berarti itu yang awal dulu, ngundang yang sudah punya skill luar biasa, ngajarkan, sehingga yang ini sudah punya skill juga, kakak-kakaknya ini nanti ngajarkan ke adik-adik yang baru masuk gitu. Dan itu sudah cukup. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah, sehingga konsepnya sederhana gitu loh. Dari santri buat santri. Jadi saya nggak meng-hire orang luar, bahasa kata. Jadi sistem manajemen ini tampuknya semua di santri. Dari santri buat santri. Dan jadi konsepnya juga sederhana. Rumah dijadikan pondok gitu loh. Kalau pondok dijadikan pondok IT bisa? Bisa gitu loh. Misalnya Darussolin ya. Kan kalau pondok pesantren kan mentionnya kayak ini kan gedungnya gede. Nah, itu kan terlalu sulit untuk orang berpikir nangkapnya karena biayanya besar. Tapi kalau orang nganggap membuat pondok melalui rumah, wah itu simple banget gitu loh. Banyak rumah-rumah yang nggak kepakai di setting jadi pondok. Jadi apalagi pandemi gini, gitu. Tantangan juga ya, Ustaz, bagaimana kondisi pembelajaran secara online itu rumah sebesar apa bisa muat tuh? Kan santri sekarang 200-an ya? Nah, kita alhamdulillah ada rumah-rumah mungkin gudang nggak kepakai gitu loh. Jadi ada di sana tuh ada gudang beras nggak dipakai. Besar berarti ya? Jadi nggak dipakai, sebelahnya rumah. Gudangnya itu alhamdulillah awalnya nggak terpakai, hanya rumah tok. Tapi seiringnya bertambah, udah gudangnya dibongkar, dirapikan, dibuat pondok gitu loh. Tapi ada juga rumah yang berbasis rumah isinya cuma 10 orang. Ada yang ya minimal 10 lah konsepnya. Kan kalau rumah 10 orang kan masih taraf standar lah ya. Masih bisa masuk gitu loh. Jadi konsepnya sederhana. Sekarang berapa santrinya? 200 lebih gitu loh. Itu satu tempat? Oh, itu ada beberapa tempat gitu. Jogja semua? Di Jogja semua. Insya Allah kita akan membuka, insya Allah mohon doanya di seluruh Indonesia. Jadi buat orang-orang yang mungkin punya rezeki lebih gitu kan. Karena konsepnya sederhana sekali gitu loh. Yang ngajar misalnya di Darussolin ini mau buka cabang. Yang ngajar siapa? Nah, dari kita, dari pusat. Dari pusat nanti tunjuk. Ditunjuk, gitu. Cukup berapa orang gitu ya? Iya, jadi kita cuma dari musrib sama mentornya, cukup itu. Musribnya atau ustadznya bisa dari luar, tapi dia harus mempelajari budaya yang habit yang dibangun sama pondok IT. Apa itu? Ya terkait apa visi misi tujuan. Misalkan kalau belajar agama itu kita menanamkan nilai akidah penting, usul salasa gitu kan, 3 landasan utama, qaidul arba, pembatal Islam. Nah, kita memang utamakan untuk anak-anak ini lebih ke akidahnya, ke tauhidannya. Kenapa? Keyakinan sekarang di zaman sekarang butuh sekali. Dia bisa menyakin bahwa aku sesuai prasangka hambaku. Nah, dia menyakin bahwa kalau aku mau kaya, insya Allah akan Allah kabulkan. Jadi tanamkan dulu akidah yang kuat, mantap gitu. Nah, seperti yang saya dulu gitu, memulai pondok IT dengan kontrakan 1,7 juta, tapi berani memutuskan untuk membuat sekolah seperti ini. Dan banyak orang sampai mustahil lah gitu loh. Karena gaji saya juga nggak menentu dan kontrakan saya juga waktu itu ya 1,7 sebulan 150.000 Tat. Kan ibaratnya cuman kenapa Mas Ruli ngambil pilihan ini? Tidak lain, hidup saya cuma sekali, kata saya. Saya mau buat sesuatu yang bisa mengantarkan ya saya bisa masuk surga gitu. Nah, itu sih seiring jalan alhamdulillah Allah mudahkan semua. Ya kemudahan, Tat. Ada yang mau nyewakan rumah, ada yang mau memberi fasilitas, ya dukungan-dukungan gitu loh, tempat. Sehingga sekarang ya alhamdulillah kakak-kakak kelasnya mereka mendukung saya. Jadi saya sangat dimudahkan. Ya secara konteks saya nggak pernah masuk pondok ya, Ustaz. Gitu. Tapi dulu pernah lah belajar waktu kuliah, masih belajar sama antum belajar bahasa Arab gitu. Di situ tapi ada prinsip saya. Oke, aku nggak masalah, nggak pernah pondok, tapi aku tidak boleh mati belum punya pondok gitu. Bahasa itu. Boleh kita semua nggak lulusan pondok, tapi jangan sampai mati tidak miliki pondok gitu. Dan saya mau membantu pengen teman-teman yang
pengen punya keinginan saya, ayo nih buat pondok IT dengan secara mudah gitu loh konsepnya. Di cabang di Jogja ada berapa sekarang? Ada 7 insya Allah. Dan insya Allah ini mau nambah lagi di Jombang. Yang kayaknya yang paling penting itu modal internet ya. Nah iya, modal internet. Kita juga terima kasih kepada, maaf ya sedikit promosi, karena memang jasanya IndiHome juga memberi kemudahan kepada kita. Jadi kita tuh di pelosok. Sayangnya di sini sulit itu. Nah mungkin podcast ini juga alhamdulillah kita dikenal dengan orang-orang. Belum pernah sampai saat ini masuk di sini. Jadi kita cuma mengandalkan Telkomsel aja. 50 tiang dipasang Telkom untuk membantu pondok IT untuk agar pondok IT bisa lebih dimudahkan, Masya Allah. Ya mudah-mudahan ada di sini sehingga pingin juga ada seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan. Nah, konsepnya mungkin yang paling penting itu ada konsep kemandirian ya, Ustaz. Jadi kalau misalkan antum atau orang kaya itu hanya memberi uang ke orang-orang atau memberi makan terus, ya dia akan terus manja gitu loh. Makanya dilarang di jalan-jalan itu orang tuh ngemis tuh nggak boleh gitu loh. Tapi kita juga nggak boleh seperti itu juga gitu loh. Hanya berdiam diri, tapi kita, nah pondok IT lah menjawab solusinya, tetap dikasih makan dan dikasih bimbingan ilmu agar dia bisa mandiri dan bisa berbagi. Dan dari situ kan ada hasil ya, mereka buat program gitu ya, aplikasi nanti itu terjual, mereka dapat penghasilan dari situ langsung. Iya, jadi amal produktif lah. Ya, jadi ada santri-santri yang kerja di Zahir itu kan gajinya lumayan. Nah, dia membagi sebagian gajinya buat adik-adik kelasnya. Sehingga jadi kayak bola salju aja gitu. Sampai saat ini sudah berapa dari tahun 2017 sudah berapa? Ada 200-an. 200-an ya. Kalau yang saat ini stay 168. 168. Putra Ikhwan Akhwat. Ikhwan berapa? Akhwat berapa? Ikhwan sekitar 105-an lah. Sampai yang sisanya Akhwat. Akhwat juga sama ya sistemnya yang sudah pernah belajar mengajarkan ke yang baru-baru ini ya. Pembukaannya setiap kapan? Nah, kita buka terus, Tat. Nggak ada pernah kenal kata tutup. Karena menurut saya ini anak-anak nggak potensi ini bukan anak yang bodoh, tapi mereka belum ada kesempatan gitu loh. Kita juga harus mengurangin bagaimana tingkat kriminal, tingkat pergaulan bebas gitu loh. Nah, intinya kita harus merangkul sebanyak-banyaknya gitu loh. Dan kita harus berani bahwa rezeki itu dari Allah. Dan hari ini pun kami bisa diundang antum ya karena izin Allah gitu loh. Allah membuka peluang-peluang gitu loh. Nah, seperti itu. Saya juga mengajak orang-orang, dan saya yakin santri-santri ini punya rezeki sendiri-sendiri. Tapi tadi teman-teman, bahwa pentingnya konsep yang menarik dan sederhana dan cepat untuk kondisi seperti ini, seperti Gojek gitu loh. Kalau sistem pendidikan kita untuk menjadi harus kerja, harus menyelesaikan S1 itu kelamaan. Di pondok IT ada tadi Mas Ibnu itu hanya 3 bulan dia sudah dapat uang. Dia jual apa itu? Dia buat aplikasi sistem. Dan gajinya jual kemana itu? Wah, banyak kebutuhan orang butuh sistem. Tentu antum aja sini mengundang kita kan atas dasar mau sistem gitu loh. Nah, tahu sendiri pembuatan sistem biayanya seperti apa gitu. Nah, padahal dia anaknya baru 3 bulan. Baru 3 bulan masuk pondok IT. Iya. Itu sudah bisa menghasilkan. Gitu. Tapi memang itu setelah dia 3 tahun itu misalnya Mas Ibnu ini dia sudah berapa tahun? Oh, ini baru setahun ya. Baru setahun. Seandainya dia sudah sampai 3 tahun, dia boleh pergi dari pondok IT, lulus lah ya. Iya. Terus dia terserah dia kerja di mana, tapi punya sumbangsi untuk pondok IT juga. Iya, paling itu kan sifatnya ibaratnya sifatnya ke keluarga besar ya, pondok berarti, IT. Dia sudah selesai nih 3 tahun ya. Iya. Dia misalnya tadi kan aplikasi, dia bentuk perusahaan sendiri, untuk dia nggak ada masalah untuk pondok IT gitu. Tapi jelas kan dia butuh tim juga ya ketika membuat perusahaan. Oh, diambil adik-adiknya itu tadi ya. Dia pasti harus berhubungan lagi dengan keluarga. Jadi kita membuat kemasan itu, Ustaz. Mimpi pondok IT adalah mengemas, intinya tuh memutus mata rantai kemiskinan. Jadi kalau kita konsep berbagi ini, di pondok IT ada program 10.000, teman-teman semua kalau berkenan, itu banyak Allah, yang daftar ribuan. Tapi keterbatasan kita, ya kita nggak bisa menerima semua. Mohon maaf yang buat pendaftaran pondok IT. Semoga aja Allah kasih kemudahan sehingga dimudahkan. Tapi saya mau ucapkan terima kasih buat gerakan GIB, Gerakan Infak Beras, telah mensupport. Jadi beras semua pondok IT disupport dari gerakan GIB, Gerakan Infak Beras Gerakan Infak Beras. Alhamdulillah kita disupport. Baik, kalau seandainya ini terakhir mungkin ya.
Darus Sholihin ingin mengadopsi pondok IT atau pondok IT buka di sini lah. Kita butuh apa saja? Oke, buat semua yang ingin buat pondok IT, konsepnya adalah pengen satu manajemen atau enggak. Kalau enggak ya silahkan contek aja. Kita cuman enggak ini. Misalnya saya langsung ambil manajemennya. Nah, kalau satu manajemen kita ini sudah ada sistem pendaftarannya, tim seleksinya, pengajarnya, kurikulumnya, cara penilaiannya, penyalurannya, gitu loh. Sistem kinerjanya, gitu loh. Kan sudah tersistem tuh. Gitu loh. Proposal penawaran kerjasama ke perusahaan-perusahaannya. Itu kan memudahkan sekali. Coba deh, kebayang nggak harus pendaftaran 1.000 santri. Kebayang nggak cara nyeleksinya gimana? Itu sudah ada program Nah, kita sudah, makanya kelebihannya ketika satu manajemen. Nah, ini akan menjadi lebih mudah, gitu loh. Jadi kalau membuat sih bisa, tapi buat teman-teman effortnya benar-benar niat, siapkan nyali bukan niat untuk. Butuh lahan berapa, Mas Ruli? Misalnya saya buka di pondok di Darus Sholihin sini, pondok IT cabang DS gitu. Oh iya, jadi untuk lahan sendiri hanya rumah aja. Kalau memang ada rumah, ruangan yang bisa belajar untuk 10 sampai 15 orang, kita sudah mulai. Jadi sesimpel itu. 10 sampai 15 orang. Orang sesimpel itu. Ada di rumahnya siapa? Gitu. Atau ruangan tadi pun sudah bisa gitu. Misalkan tadi ada ruangan antum yang tadi itu sudah bisa mencakupnya gitu. Misalkan masjid. Di masjid kan ada di atasnya atau ininya di atasnya bisa untuk tempat belajar. Itu bisa juga. Syaratnya sinyal aja. Sinyal gitu. Penting kan sinyal. Kalau kuncinya di situ. Tapi buat yang ingin membuat pondok benarin niat bahwa kita bukan untuk memperalat santri, tapi kita tujuannya membantu mereka. Karena kalau salah niat, wah aku sudah bantu mereka, kok mereka nggak mau bantu saya? Itu terjadi juga gitu kan. Dan kita memang harus fokus ngurus pondok gitu loh. Nah kalau manajemen kan ada yang ngurus betul. Nah tapi kalau ada yang ngurusnya disambi-sambi, hasilnya juga disambi-sambi, nggak maksimal. Maka intinya kalau dakwah itu jangan menyisakan waktu sisa, tapi gunakanlah waktu utama untuk dakwah ini. Itu kuat itu. Itu. Jadi berarti 10 orang juga bisa. Bisa. Itu loh. Itu. Jadi konsep yang sederhana, makannya berjamaah tentu keberkahan ya. Sederhana gitu loh. Misalkan 1 ayam atau sayur mayur standar pondok, Masya Allah gitu loh. Nah, apalagi ada gerakan GIB tadi, berasnya sudah di cover semua gitu loh. Dan hasilnya tadi. Mereka masak sendiri berarti? Nah, untuk masak, yang muslimah masak sendiri. Kalau yang ikhwan, karena kalau sekupnya sudah besar, kita bisa manggil tukang masak. Tukang masak. Kalau enggak, kita beli aja di warung-warung. Murah kok. Bahkan warung-warung itu memberi, Mas, dari pondok pesantren toh, udah nih, sisahkan, dikasih lebih gitu. Masya Allah gitu. Semoga yang punya warung berkah gitu. Di Imogiri kayak gitu ya? Iya gitu. Kadang seperti itu. Pusatnya berarti di Imogiri? Nah ya, di Imogiri gitu loh pusatnya kita. Dan kita ini yayasan Pondok IT, sudah yayasan Ustadz, Alhamdulillah. Dan tujuannya ada 4 Ustadz. Ini ada ucapan yang sering diucap di Pondok IT sebelum penutup gitu loh. Iya. Jadi Pondok IT itu 4 tujuan santri Pondok IT. Nah, 4 tujuannya adalah 1, bertakwa, diucapkan tiap hari. Kedua, profesional. Ketiga, mandiri. Keempat, berbagi gitu loh. Gitu. Nah, itu bertakwa, jadi profesional, mandiri, menghasilkan, dan berbagi, khairun nas anfa'ulin nas gitu. Masya Allah. Terus 5 kunci sukses santri Pondok IT. 1, memiliki tujuan yang jelas gitu. Kedua, bimbingan mentor, fas'al wala zikri in kuntum la ta'lamun katanya. Ketiga, teman dekat, lingkungan. Keempat, terus belajar sesuai fashion. Kelima, jauhi maksiat. Allahu Akbar. Jadi ketiga 5 kunci ini dipegang, insya Allah. 4 prinsip santri Pondok IT. 1, memiliki mindset besar. Harus memiliki 4 apa itu? Prinsip. Tadi yang pertama tadi apa itu? Yang 4 pertama tadi? Tujuan. Yang 5 ini apa? Kunci sukses. 4 lagi apa? Prinsip. 454 ya? Ya. 4 prinsip santri Pondok IT. 1, memiliki mindset besar. Ya. Kedua, keyakinan yang kuat. Ketiga, action terus-menerus. Keempat, hidup sederhana. 3 kunci kebahagiaan santri Pondok IT. Ada lagi 3 lagi, 4, 5, 4, 3. Jadi kunci 3 kebahagiaan Pondok IT adalah 1, menuntut ilmu agama. 2, bersyukur.
Ya. Ketiga, ikhlas. Motivasi santri pondok IT gitu kan. Semakin sering diuji, semakin cepat berhasil, insya Allah. Gitu. Dengan menganggap ujian-ujian itu adalah bagaimana Allah meningkatkan, gitu loh. Kita bukan minta ujian, tapi di sini adalah bahwa kita semua yang saat di kondisi saat ini, disinilah letak bagaimana kita bisa harus survive. Pondok IT, bisa nggak bisa, harus bisa insya Allah. Jadi menanamkan budaya optimis kepada anak-anak yang tadi nggak tahu masa depannya. Ada yang banyak terjadi itu fenomena tuh anak-anak yang cerai, orang tuanya cerai, pisah, anak-anak yang anak yatim, anak-anak yang petani yang nggak tahu ini gitu. Dan teman-teman semua Pondok IT membuka peluang amal jariah, Ustaz, buat antum juga, agar ayo kita gotong royong, wujudkan bangsa ini mau berubah kalau pendidikannya benar-benar kita siapkan secara baik. Generasi selanjutnya kita siapkan, wanita-wanitanya kita muliakan agar melahirkan generasi-generasi unggulan. Dan pendidikannya kita kemas semudah mungkin, dan insya Allah agama yang menentukan keberkahan. Jadi kalau kita tekunkan anak-anak kita apapun profesinya, penting dia menjadi orang yang bertakwa. Masya Allah. Dan itu segala gambaran besar. Kalau teman-teman yang berkenan mendukung Pondok IT, nomornya mudah. Pondok IT itu nomor dibantu juga oleh salah petinggi salah satu tim Indosat. Nomornya ya tadi 0857 2800 2800. 0857 2800 2800. Nah, satu lagi 0895 0895 2800 2800. 2800. Itu untuk apa itu? Nomor apa itu? Itu nomor pusat. Untuk ya apapun yang menjadi sumber informasi Pondok IT, klik aja pondokit.com. Oke. Jadi inilah tagline kita, pendidikan gratis dan berkualitas. Ya, gitu. Allah barik fiik. Mudah-mudahan bawa berkah. Amin. Mohon doanya Ustaz, semoga kami dimudahkan dan terus istiqomah. Dan kayaknya saya harus buka cabang di sini. Insya Allah gitu lah, semoga dimudahkan gitu lah. Dan teman-teman juga yang lain yang merasa punya amal jariah, ayo kita bersama-sama dengan Pondok IT kita wujudkan pendidikan gratis dan berkualitas, itu pasti bisa insya Allah. Asal tadi syaratnya kita mau berbagi. Mulailah dari 10.000 dan ambil peran masing-masing gitu loh. Gitu. Insya Allah. Insya Allah. Jazakallah khair waktunya. Jazakallah khair Ustaz udah berbaginya untuk Pondok IT ini. Mudah-mudahan maju terus dan santrinya bawa berkah dan jadi amal jariah luar biasa. Amin. Ya, kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.